Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat yang pengen langsung charting altcoins ya, bisa langsung ke bagian belakang. Hari ini kita akan charting OM, OP, dan Phantom ya. Jangan lupa, malam ini jam 9 lebih 45 menit kita akan keluar S&P Global Services PMI. Ini bintang 3, jadi siap-siap ada possibility bisa terjadi guncangan yang ekstra. Gitu. Jadi buat lo yang punya posisi futures, terutama yang konservatif, dekat-dekat ke jam 10 kurang 15, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Bitcoin dominance mulai rally dan semakin mendekati ke EMA 200. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan mulai retest ke EMA 200 atau tidak ya. Oke, langsung ke pembahasan komen pertama yaitu dari Adi Syabisma. Bang, kalau menurutmu ini BTC udah bisa jadi alternatif invest jangka panjang nggak ya selain emas? Rencana mau cicil BTC sampai akhir 2025, masuk lagi 2027. Kalau menurut gue pribadi, yes. Ya, dan yang membuat perbandingan antara BTC sama emas ini bukan cuma gue ya. Larry Fink, ya, which is dia itu adalah CEO dari BlackRock. Dan BlackRock itu adalah, management investing firm terbesar di dunia. Begitu, ya, dengan dana nggak tahu berapa triliun gitu, gue lupa. Ya. Larry Fink, bahkan dia juga menyarankan untuk punya alokasi ke Bitcoin. Begitu. Jerome Powell, ya, chairman dari SEC pun membandingkan BTC dengan emas, begitu membandingkan dia dengan komoditi, begitu ya. Nah, jadi ya kalau menurut gua oke banget untuk kita hold jangka panjang. Nah, tapi jangan lupa juga sama kayak gini. Misalkan kita beli emas, apabila harga emas tiba-tiba turun, apakah lu akan lari ke toko emas dan cepat-cepat jual? Enggak kan? Nah, karena orang tahu secara historically speaking, emas selalu meningkat harganya. Nah, lu juga treat BTC sama. Kalau lu mau berpikirnya jangka panjang, begitu. Kalau ini kan sebenarnya bisa dibilang lebih ke ini ya, lebih ke, berarti lu berpikirnya lebih ke cycle nih. Nah, kalau cycle ya mungkin boleh. Tapi kalau misalkan lu berpikirnya jangka panjang, ya udah, ditaruh aja ditimbun ke emas. Begitu. Ya, walaupun ya siap-siap aja ya, apalagi kalau buat lo yang newbies, nanti semakin liquidity tinggi akan semakin banyak juga para ya kasarnya pemenci Bitcoin akan keluar dari cave-nya begitu biasanya ya. Nah, jadi ya biasanya akan banyak juga yang bilang, wah Bitcoin tuh nggak berharga dan seterusnya. Sama lah dari masa ke masa selalu ada seperti itu. Di setiap bull market pasti ada beberapa dukun yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak berharga dan seterusnya ya. Akan ke nol. Nah, yang seperti itu menurut gua sih ya dihiraukan saja karena setiap cycle pasti ada begitu ya. Oke, next. Wah, jauh juga. Dari Arfi Astina Lutfi ya. Kok mau tanya, sesuai info Koko yang bilang minus 30% dari EMA 200 weekly, ini maksudnya Koko bilang secara histori rata-rata maksimum bottom itu berada di sekitar 30%-an dari EMA 200. Apakah pernah kejadian secara histori melebihi minus 30% dari EMA 200, misalnya 40 atau 50% minusnya? Nah, jawabannya adalah uniknya enggak. Ya, itu membuat ini jadi satu statistik yang very unik dan akhirnya TCI bisa dapat bottom. Begitu, dapat bottom yang kesannya wah ini last bottom nih dan beneran dapat kenapa? Karena pakai data, fakta dan statistik. Jadi yang unik kita bisa lihat ini tuh ada di sini ya. Lu kalau mau lihat sih paling mending pakai ini ya, BTC Index karena ini yang paling jauh si datanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di 2022 dia minus 30% dari MA 200 weekly. Minus 30% dapat bottom. Minus 30 lagi di 2020 ya dapat bottom. Lalu yang unik juga di sini di 2015 ya dia juga minus 29. Jadi 29 sampai 30%-an lah. Begitu. Itu ya kalau mau dibilang ya aneh begitu karena dari pertama kali MA 200 ini keluar di weekly ya sampai sekarang statistiknya paling mentok 30%. Begitu. Nah, makanya sekali lagi kenapa kemarin di 2020 bukan kemarin ya nggak kerasa udah 2 tahun, udah mau 3 malah ya. 2022 ini kita berkali-kali mengingatkan, ayo akumulasi ini secara statistik bagus. Kita bukan bilang pasti akan sama persis lagi, enggak. Bahkan gue juga udah ngomong di masa-masa itu ya. Gue bukan bilang ini last bottom, bukan ya. Tetapi historically speaking minus 30% itu seringkali menjadi ya udah week terendah di cycle itu
Ya, dan ternyata ya terulang lagi. Begitu ya. Lagi-lagi data, fakta, statistik. Nggak pakai dukun-dukunan, nggak pakai pasti-pastian. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga terjawab ya. Selanjutnya dari Cah Merah Kurak ya. Bang, bisa nggak funding fee yang terlalu mahal dijadikan salah satu indikator bahwa market sudah jenuh? Yang gua tahu ini ya, kalau ini nggak tahu nih. Kalau yang gua tahu tuh funding rate itu korelasinya gini. Kalau funding rate-nya negatif, itu apa ya? Jadi gini ya, funding rate negatif tuh perbandingan antara spot sama futures tuh jadi ya negatif ya sesuai dengan namanya. Kalau itu negatif, kecenderungannya market lebih bearish begitu, lebih apa ya namanya? Dia lebih pesimistik lah melihat kondisi market. Tapi kalau funding rate-nya itu positif, nah itu seringkali berindikasi bahwa wah para trader ini eh, optimis nih, optimis market bisa lanjut lagi naik. Tetapi kalau gue pribadi sih nggak terlalu sering pakai ini sebagai indikator begitu. Karena kenapa? Sekilas gue lihat banyak false alarm juga ya, banyak false signal ya. Dan selain dari itu juga menurut gue tambahan lagi begitu. Jadi kalau gue pribadi gitu ya, dulu tuh trading dengan indikator yang jauh lebih banyak daripada ini ya. Sekarang tuh simple-simple aja begitu. Zaman dulu tuh wah semuanya ada RSI, MACD, wah komplit lah sampai ngelihat harga juga susah ya. Nah tapi semakin banyak lu pakai indikator, berarti potensi lu untuk masuk ke market pun lebih sedikit. Chance untuk masuk ke market lebih sedikit. Nah itu seringkali bisa membuat apa? Ada satu fenomena psikologis yang seringkali bikin orang juga jadi break. Yaitu apa? Waduh, nggak masuk-masuk market nih. Akhirnya apa? Dia hajar aja, YOLO, nggak mikir SOP. Nah, jadi ya mungkin kalau lu kebanyakan indikator begitu ya, hati-hati. Ada potensi bisa terjadi seperti itu. Ya, dimana lu secara psikologis jadi kesal sama SOP lu sendiri karena nggak masuk-masuk, ngeliat orang lain profit, ujung-ujungnya, udahlah, gue nggak peduli. Buka long, buka short, ya ngasal, ujung-ujungnya jadi berantakan. Begitu ya. Ya kalau lu mau pakai untuk tambahan lagi aja begitu ya boleh. Tapi kalau untuk wah kasarnya ini menjadi patokan utama, enggak sih. Menurut gue ini bukan patokan utama begitu. Ya tapi gue bukan bilang gak ada korelasi ya, ada korelasinya. Cuman nggak paling inilah maksudnya nggak. Kalau gue pribadi ngelihat statistiknya masih lebih mending lo lihat EMA 20, 50, BSB dan seterusnya begitu ya. Next, dari Tes IQ Channel. Cara baca data di news gimana? Hasilnya bagi mata uang dolar bagus atau tidaknya dilihat dari apa bang? Mohon dibahas. Sukses selalu TCI. Nah jadi gini, ini sebenarnya gue dulu sebelum 2024 sering kali gue bahas begitu. Tetapi sesuai dengan yang gue sudah katakan beberapa kali sebelumnya, sejak 2024, sejak banyak ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi, ini data jujurnya jadi kacau. Kita ambil contoh gini aja ya. Kayak kemarin ini ya, aduh coba mana ya. Gini deh, anggap misalkan ini biasanya kalau hijau nih. Kalau datanya hijau itu biasanya bagus untuk dolar. Nah kalau bagus untuk dolar biasanya di XY akan meningkat. Nah kalau di XY meningkat ya biasanya BTC akan turun. Itu korelasinya. Nah tapi kalau lo perhatiin belakangan ini jadi kacau ya. Kemarin misalkan tanggal 30 Desember nih. Dia rally. BTC tanggal 30 Desember ya. Tanggal 30 Desember rally juga begitu. Nah itu aneh kan, harusnya kan korelasinya kebalik. Nah sejak 2024 gua rasa tuh jadi lebih random begitu. Jadi makanya ya kalau gue pribadi sih sekarang ya selama market masih random gue jadikan ini sebagai alarm aja gitu. Jadi waker ya, waker ada kemungkinan terjadi volatility. Mau naik ke atas ke bawah nggak tahu karena berantak ya semakin lama ini makin berantakan begitu, nggak seperti biasanya begitu. Tapi cara bacanya normalnya seperti itu ya. Jadi kalau ini hijau, bintang tiganya hijau biasanya membuat DXY meningkat. DXY meningkat biasanya kripto turun. Biasanya. Sekali lagi ya itu biasanya. Tapi sejak 2024 sampai sekarang ya tidak biasa-biasa sepertinya, jadi random ya. Next. Dari Jimbot. Gua ngerasain all in pucuk berkali-kali April Maret. Nah ini klasik ya. Banyak kok, tenang bro. Memang banyak yang kena juga seperti itu. Karena ya lo tau sendiri lah April Maret semuanya udah kebakaran jenggot ya. Semua orang bilang bakal ngepam. Ya, cuma TCI yang kayak orang gila ngomong hati-hati. Ini ada potensi resiko untuk drop begitu. Dan dimakinya luar biasa ya. Sebelum nemu channel ini,
Jadi ngerasain all in di pucuk berkali-kali sebelum nemu channel ini. Untungnya yang terakhir nggak cut loss soalnya nemu channel ini. Thanks Mak Toshi, you're welcome ya. Ya jadi lagi-lagi nih ya, udah ada lagi orang-orang yang masuk dari April Maret, ancur-ancuran all in. Ya akhirnya karena bersabar dan terus DCA lagi ya. Ya akhirnya sekarang udah senyum kan. Nah itu ya, the power of DCA. Nggak stres, profit ya. Jansu Charming Dims. Oke. Aduh, namanya lucu juga ya. Saya DCA terus sesuai guidance dari Bang Toshi. Sekarang senyum-senyum cantik karena BTC naik. Makasih Bang. You're welcome ya. Asik kan? Ya nggak? Nggak stres kan? Ya, lagi-lagi ya. DCA is king. Nggak stres kok tiba-tiba profit. Asik. Next dari Dediki S5L ya. Izin tanya. Bro, aplikasi apa yang digunakan di HP? Gua Bybit sering, Gate.io sering pakai juga. Kalau di yang lokal gua sering pakai tuh toko kripto. Gitu, 3 yang paling gua sering pakai. Begitu. Ya, tapi ya baik lagi ada banyak. Kalau itu sih ujungnya lebih ke personal preference mana yang lebih suka. Kalau gua Bybit, Gate sama toko kripto. Dan itu kadang-kadang bisa berubah juga sih. Ya, tergantung kadang-kadang lagi kondisi-kondisi tertentu exchanger yang lain tuh bisa mungkin lebih banyak program ya kita bisa pindah juga ke situ begitu. Dan ya selain dari itu ya tentunya pakai cold wallet juga begitu ya. Jadi ya dipisah-pisah deh dan lalu jangan cuma di satu tempat aja gitu. Next dari Aaron Yeager The Rumbling. Mana nih si 67K? Iya, hilang dong kan naik. Nah itu seremnya kalau jadi dukun ya. Dukun bullish pas waktu drop dia nggak bisa ngomong apa-apa, diam 1000 bahasa. Nah kalau dukun bearish kayak si 67.000 waktu naik nggak bisa ngomong apa-apa. Nah itu serem kan? Serem. Jadi dukun tuh capek ya, mental kena gitu karena wah setiap kali market sedang tidak sesuai dengan dukunan dia stres. Aduh gimana nih tidak sesuai sama dukunan gue. Waduh, wah apa pride gue hancur nih dan seterusnya gitu ya. Ya itu dia bahayanya kalau kita mendukun. Dan ya apa namanya yang seremnya itu sekarang orang ngedukun dengan yakinnya tuh luar biasa begitu ya, kayak dunia di tangan sendiri begitu ya. Jadi ya sekali lagi pembelajaran nih, udah banyak dukun yang mati ya. Sekarang si 67.000 ya udah hilang begitu. Si tukang fitnah tuh ya, si tukang fitnah udah hilang sekarang ya. Dulu di sini yang mengaku-ngaku Tuhan ya bilang akan ke 40.000 mati juga begitu ya. Di sini nih. Nah, ini yang paling banyak jujur nih April Maret ya. Salah satunya nih korbannya mungkin ini nih tadi di bawah ya. Yang all in, aduh mana tadi ya? Yang banyak all in di pucuk begitu ya. Nah, itu apa namanya juga korban tuh dari banyak dukun di April Maret. Begitu di April Maret, semua orang bilang pasti ya nggak mungkin enggak market akan 100.000 bentar lagi. Belum halving, logikanya aja belum halving, udah all time high, udah new all time high, udah pasti nggak mungkin enggak. Yang terjadi apa? Malah koreksi setengah tahun ya sampai muntah darah begitu. Ya jadi capek lah jadi dukun begitu. Dan ya kalau lo perhatiin sebenarnya dukun-dukun ini punya kemiripan yang sama ya, nggak punya sopan santun gitu. Semuanya tuh wah bangke luar biasa ngomongnya ya. Wah maki-makin orang. Kalau makin gue sih udah sering lah, dimakin gue udah biasa. Tapi yang gila tuh ya dukun sekarang tuh mulai makin juga orang-orang yang tidak setuju sama dia di komen. Wah dimakin dasar lo miskin katanya ya. Wah semuanya gitu. Anehnya tuh ejekan atau hinaan paling favorit mereka tuh dasar lu miskin ya. Terus apa namanya SDM rendah gitu. Tapi pas udah salah tinggal diam gitu. Ya jadi siap-siap aja. Kedepannya akan semakin banyak dukun-dukun seperti si 67.000, si Tuhan palsu dan seterusnya. Ya tinggal kita harus pintar-pintar jadi filter. Jangan sampai mau kemakan dengan bullshit yang mereka keluarkan dari mulut ya. Next, Putu Intan, ya itu panjang namanya ya. Terima kasih Bang, berkat ilmu berharga dari Bang Toshi, saya jadi untung di kripto. Ilmu dari Bang Toshi benar-benar ngubah pemahaman saya tentang trading di kripto. Waduh, senang gue dengarnya ya, senang. Karena ya memang cara gue tuh sedikit
apa ya, mungkin nggak di luar dari pemikiran orang rata-rata tentang trading ya. Kalau lu awam sama sekali nggak tahu trading, taunya berpikirnya kayak di iklan-iklan kan. Wah, lu buka posisi, hanya dalam berapa detik tutup lagi, profit. Wah, langsung santai ya, naik mobil, cewek-cewek cantik begitu ya. Kalau ya gitu banyaknya kan iklan-iklan di broker, iklan-iklan di mana-mana gitu ya. Atau beberapa juga dulu adalah kasus-kasusnya ya yang murah banget gitu ya. Ya ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya itu semua palsu gitu. Karena investasi yang ya ini bukan quote dari gue, ini kalau nggak salah tuh quote dari George Soros, dia bilang real investing is boring begitu ya. Dan ya memang DCA mungkin beberapa orang ngerasa boring, tapi cuan tuh nggak stres gitu ya. Mantap. Next dari Hendrik 7726 TCI YouTube, TCI channel YouTube kripto yang bisa buat cuan newbie. Mantap ya, semoga bukan cuma newbie ya, newbie, intermediate, advance, semua kalau bisa profit bareng-bareng TCI begitu ya. Oke, beres ya untuk komen. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas OM, OP, dan FTM. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gue gak akan pernah bosan untuk mengingatkan, semua konten yang ada di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Selain dari itu, gue ingatkan lagi, TCI tidak pernah dan tidak akan pernah minta-minta duit sama subscriber. Nggak ada ya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang mengaku dari TCI dan minta-minta duit, ngemis-ngemis ya, bilang untuk VIP lah, bilang untuk titip dana, itu semua adalah scam. Jadi hati-hati ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate, di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, dan kita masuk dulu ke OM. Untuk OM, posisi short kita masih bisa dipertahankan ya, karena tidak terjadi daily close di atas dari struktur. Jadi posisi shortnya bisa dipertahankan, dan MA 20 dan 50 ini bisa menjadi target TP untuk posisi short kita. Tapi sekali lagi gue ingatkan, 945 kalau belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Posisi spot MA 20 atau 50 Confluence, lalu di 3,463, dan yang terakhir cukup jauh di bawah di MA 200. Next kita masuk ke OP. Untuk OP sama-sama punya posisi short ya dari tanggal 5 Januari kemarin. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di angka 1,972 gitu. Posisi spotnya 1,972, MA20 dan MA200. Untuk Phantom kita dapat posisi long, tetapi posisi longnya sedang dalam keadaan minus ya. Jadi ya tinggal kita lihat daily close-nya seperti apa besok jam 7 pagi, atau ya mungkin lebih dekatnya sih ke 945 ya. Kalau 945 ya udah dekat, ya udahlah pertimbangkan untuk tutup posisi gitu. Oke.
Posisi spot 0,7446, lalu di 0,7048 dan di MA200. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Phantom dan 3 yang tadi ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus tambah satu lagi, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi hati-hati, jangan kebanyakan nabur hal buruk. Taburlah hal baik sebanyak mungkin. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.